Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Fadladiniah dengan NIM 24831100073. Saya merupakan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga kelas C semester 3. Di sini saya akan membahas penyelesaian sengketa bisnis dalam syariah. Di sini saya juga akan memenuhi tugas mata kuliah hukum bisnis Islam sebagai ujian akhir semester saya. Kalian tahu gak sih, dalam menjalankan aktivitas kehidupan, pasti terjadinya persinggungan antara manusia dengan badan hukum, baik dalam pribadi maupun transaksi bisnis. Nah, persinggungan ini dapat menimbulkan reaksi positif maupun negatif. Reaksi positifnya ini menguntungkan para pihak, sedangkan reaksi negatifnya ini merugikan salah satu pihak. Nah, apabila dalam perseteruan seperti ini, dapat terjadi dua penyelesaian, yakni dengan cara litigasi yakni di dalam pengadilan yang akan diselesaikan oleh hakim. Yang kedua, itu ada non-litigasi, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bisa berbentuk negosiasi, mediasi, konsilasi, ataupun arbitrase. Nah, langsung aja ke materinya. Sebenarnya apa sih persengketaan bisnis Islam itu? Jadi, persengketaan bisnis ini singkatnya, pengertian dan terjadinya bisnis syariah yakni sebagai perjanjian yang berbasis sengketa perjanjian yang berbasis syariat Islam terkait hak dan kewajiban dalam perjanjiannya. Nah, terjadinya karena wan prestasi ataupun ingkar janji akibat kelelahan debitur dalam memenuhi kewajiban perjanjian. Penyebab lainnya juga meliputi kesalahpahaman terhadap syarat akad ataupun pelestarian resiko objek transaksi ataupun melanggar prinsip syariah. Sebagaimana konsep ini juga kan mencangkup perlindungan perdata ekonomi syariah yang harus berlandaskan prinsip halal, adil, dan bebas riba, yakni dalam buku kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 1. Nah, lalu penyelesaian sengketa dalam bisnisnya ini bisa jadi cara litigasi maupun non-litigasi. Litigasi yakni menyelesaikan sengketa bisnisnya itu dalam peradilan. Apabila sengketanya ini bisnis syariah, yakni bisa ke pengadilan agama. Namun apabila bisnisnya ini konvensional, maka bisa diselesaikan di pengadilan negeri. Nah, penyelesaian melalui jalur non-litigasi biasanya membutuhkan waktu yang lebih cepat daripada yang di pengadilan. Apabila di pengadilan, kita harus melalui tahap-tahap prosesnya, tahap-tahap menunggu hakim, keputusan, dan lain-lain. Tapi sedangkan di cara non-litigasi ini, kita bisa menyelesaikannya secara cepat tanpa menghambat usaha tersebut. Sementara pengadilan itu tidak. Nah, biasanya itu ini ditangani oleh arbitrase syariah. Nah, lalu poin berikutnya yakni penyelesaian sengketa di pengadilan agama. Pengadilan agama ini memiliki kewenangan absolut yang untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah atau bisnis syariah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49 huruf I dan Undang-Undang Perbankan Syariah mencangkup perdata muamalah bagi seorang muslim dan yang transaksinya berbasis syariah. Lalu poin yang berikutnya yang D, yaitu penyelesaian sengketa di arbitrase syariah. Nah, biasanya ini menghasilkan putusan mengikat tanpa adanya banding atau kasasi yang biasanya itu ada di pengadilan. Nah, proses penyelesaian sengketa ini dimulai permohonan arbitrase ke Basarnas atau lembaga-lembaga yang diakui oleh OJK. Arbitrase syariah sendiri ini lebih cepat, fleksibel, dan rahasia dibanding pengadilan agama. Dan arbitrase syariah ini juga memiliki keputusan sesuai fikih muamalah. Nah, lalu bagaimana selanjutnya sejarah berdirinya arbitrase syariah? Arbitrase syariah di Indonesia sendiri itu bermula dari perkembangan ekonomi Islam
pasca pendirian Bank Syariah pada tahun 1991 dengan DSN MUI mewajibkan klausul arbitrase pada akad muamalah. Sejak awal tahun 2000-an, Badan Arbitrase Syariah Nasional yakni didirikan secara resmi pada tanggal 21 Oktober tahun 1993 melalui akta notaris. Poin selanjutnya yakni lingkup wewenang arbitrase syariah. Penyelesaian muamalah atau perdata ini secara adil dan cepat dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, serta aktivitas serupa yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dan ini diatur sepenuhnya oleh peraturan perundang-undangan, wewenang, dan diakui secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. Memberikan pendapat hukum yang mengikat, permintaan para pihak juga tanpa adanya penegakan. Lalu poin selanjutnya, mekanisme operasional dan prosedur ala arbitrase syariah. Nah, mekanisme dalam Basarnas ini dimulai dengan kesepakatan para pihak atau klausa arbitrase dalam akad syariah atau ada kompromi tertulis yang di atas materai. Prosedurnya juga bisa menunjukkan arbiter itu oleh para pihak ketua Basarnas. Tahapan prosedur utama, pihak yang mengisi formulir permohonan arbitrase ini dengan menyertakan akad asli, bukti pendandatangan, biaya administrasi, sekretaris, memeriksa kelengkapannya itu dalam 7 hari. Arbitrase sendiri dipilih oleh Basarnas. Sidangnya ini juga tertutup ya teman-teman. Lalu, Basarnas sendiri, Badan Arbitrase Syariah Nasional ini berdiri sejak tahun 2003 sebagai lembaga pusat arbitrase nasional syariah di bawah naungan DSN MUI, menangani penyelesaian ekonomi Islam secara profesional. Lembaga ini juga independen, otonom, dan bebas campur tangan keuangan dari eksternal. Wewenangnya ini, ruang lingkupnya itu perdata. Prosesnya bisa prosedur sederhana dan fleksibel. Lalu, apa aja sih kelebihan dan kekurangan arbitrase syariah ini? Kelebihannya ini prosesnya ini lebih cepat, fleksibel, dan adil. Tapi kekurangannya ini kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arbitrase sendiri. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.